Kalau bumi terus mengecil dan semakin ringan, gaya gravitasinya juga akan melemah. Kita akan bisa melompat lebih tinggi dan kadar udara akan berkurang karena atmosfer terbang bebas ke ruang angkasa. Semua benda menjadi ringan, air perlahan berubah wujud menjadi gas, lalu bulan dan stasiun luar angkasa internasional makin menjauhi orbit bumi menuju ruang angkasa. Tapi kalau bumi mulai mengecil 2,5 cm tiap detik tanpa kehilangan masanya, seisi tata surya akan lenyap dalam waktu 15-17 tahun. Bencana alam makin sering terjadi dan pemicunya hanyalah dorongan kecil. Kali ini kamu lagi belanja di supermarket dan tiba-tiba terjadi gempa. Kekuatannya memang gak seberapa, tapi snack yang lagi kamu ambil langsung jatuh dari rak. Bumi kita terus menyusut layaknya balon yang mulai kempes. Meski ukurannya kian kecil, bobotnya tetap sama, sehingga kepadatannya juga ikut naik. Bumi kita juga begitu, bagian inti hingga keraknya perlahan memadat. Begitupun dengan laut, tumbuhan, dan tempat tinggal kita. Di hari pertama, orang-orang gak begitu ngerasain perbedaannya. Dan setelah seharian, planet kita menyusut sampai 2 km atau 0,01% dari ukuran normal. Setelah sebulan, kamu mulai nggak enak badan karena sakit kepala, lemas, dan uring-uringan. Tekanan tubuhmu juga mulai berubah. Bumi kita telah menyusut 64 km dalam sebulan. Bobotnya tetap sama, tapi kepadatannya terus bertambah. Saat kamu berada di dekat objek yang semakin ringan dan makin padat, gravitasinya akan semakin kuat sekaligus makin lemah. Kamu jadi sulit menggerakkan kakimu, tapi tubuh bagian atasmu semakin ringan. Saat kamu melihat ke laut di dekat rumahmu, permukaan airnya sudah mulai tinggi. Kamu langsung nyomot pasir di situ dan bobotnya ternyata lebih berat dari biasanya, tapi kalau kamu mengangkatnya sampai kepala, pasir ini semakin terasa ringan. Peristiwa ini disebabkan oleh naiknya gaya gravitasi di bagian bawah. Jadi, gaya gravitasi di ketinggian akan terus melemah, tapi kemudian gravitasinya malah bertambah, malahan kamu bisa manjat ke puncak gedung tanpa perlu kecapean. Tapi semakin kamu turun, tekanannya semakin kuat. Buruan, lari! Gedungnya udah mau runtuh tuh. Gravitasi dan perubahan bentuk bumi telah menghancurkan kota di seluruh dunia. Fondasi gedung hancur karena kerak bumi terus-terusan mengecil. Rumah jadi semakin berat dan menimbulkan bunyi berisik saat runtuh. Debunya langsung berterbangan ke angkasa dan sebagiannya kembali ke permukaan tanah oleh gravitasi. Beberapa bulan kemudian, banyak pepohonan runtuh karena batangnya nggak mampu menahan tekanan tanah. Hasil pertanian nggak bisa dipanen. Dalam kondisi seperti ini, jagung, gandum, dan tanaman lain juga nggak bisa tumbuh. Setelah keliling kebun, kakimu langsung kelelahan kayak habis lari maraton. Dan saat rebahan di tempat tidur, kamu jadi sulit bangkit. Seolah-olah ada magnet besar yang udah narik tubuhmu. Kelopak matamu juga sangat berat. Ototmu terus-terusan tegang kayak lagi dipakai untuk latihan di gym. Tidur di lantai atas pasti lebih nyaman tuh. Tapi lantai atasmu udah hancur lebur bersama bangunan lain di sekitarmu. Naiknya tekanan udara bikin kepalamu cenut-cenut. Pembangkit listrik dan pabrik nggak berfungsi lagi, bendungan hancur, dan airnya membanjiri seisi kota. Internet mati, penerbangan lumpuh total. Semua alat navigasi nggak bisa berfungsi dengan baik karena seluruh lanskap bumi telah berubah. Nggak ada lagi gadget elektronik yang bisa dipakai. Kendaraan makin boros bahan bakar karena bobotnya melar oleh kenaikan gravitasi. Berat badanmu juga ikut naik dan kakimu harus menjaga beban yang lebih berat. Sepatumu cepat rusak oleh naiknya tekanan, tanah bukit dan bebatuan ambrol ke dataran rendah, salju longsor menerjang sejumlah area yang tertutup es. Perubahan ukuran lempeng tektonik meningkatkan aktivitas gunung berapi hingga memuntahkan jutaan ton abu ke udara. Semua materinya langsung menghujani permukaan tanah. Pasir jam lebih cepat turun dan air botol lebih gampang tumpah. Saat kamu main basket, bola yang melambung akan langsung jatuh dan malahan kamu nggak akan bisa mendribelnya karena bola itu nggak akan mantul. Bobotnya aja udah seberat bola bowling. Permukaan air laut semakin tinggi dan luapannya membanjiri sejumlah kota pesisir. Tekanan air di dasar laut terus bertambah sampai berkali-kali lipat. Kalau kondisinya sengeri ini, kebanyakan makhluk hidup nggak akan bisa bertahan lagi. Jadi, cumi-cumi raksasa dan monster laut lain juga akan naik ke permukaan air.
Bulan yang menghiasi langit malam juga makin kecil, posisinya terus menjauhi bumi. Astronot di ISS mulai panik seakan-akan stasiun mereka makin menjauh dari bumi. Padahal masih ada di orbitnya. Bumi semakin mungil, tapi masanya tetap sama. Menurut ISS, gaya gravitasinya konstan dan stasiun ini makin ngebut saat mengorbit bumi. Hampir seluruh daratan terendam banjir, awan yang tadinya melayang tinggi di langit, kini terus mepet ke permukaan tanah disertai kabut tebal. Tetes hujan semakin cepat dan kuat, suhu global terus ngedrop, bumi menjauh dari matahari dan perlahan membeku. Tapi kemudian kondisinya berubah. Air kembali muncul, gaya gravitasi bumi sudah sangat kuat hingga mampu mengalirkan air kembali ke laut. Akibatnya, tekanannya bertambah. Di dekat pantai pun kamu akan sulit berenang. Saat ini, bumi kita sudah sangat padat, dan kalau sampai jatuh ke tanah, kamu nggak akan bisa berdiri lagi. Hanya sejumlah hewan kecil yang masih bisa bergerak cepat. Kalau masanya kecil, gaya gravitasi yang mempengaruhinya juga lemah. 1 tahun kemudian, bumi telah menyusut sampai 750 km. Udara, gas, dan atmosfer sudah menjadi sangat padat dan berat sampai-sampai kamu kesulitan bernafas. Normalnya, manusia nggak akan bisa bertahan lama dalam kondisi begini. Karena ukurannya terus saja mengecil, bumi kita semakin jauh dari matahari. Langit menjadi kelabu karena minimnya cahaya matahari. Malam pun semakin pekat, bulan sudah nggak bisa memantulkan cahaya matahari. Untuk mengambil pulpen di atas meja, udah serasa kayak ngangkat barbel. Meja nggak bisa menahan beban seberat itu, kemudian patah. 8 tahun kemudian, ukuran bumi sudah berkurang hampir 2 kali lipatnya. Tapi beratnya tetap sama. Seluruh laut dan samudra berubah jadi es karena suhu bumi turun dan tekanannya naik. Akibatnya, planet kita menekan mineral alami yang tersimpan di bawah keraknya. Kondisi ini sangat ideal untuk proses terbentuknya berlian. Berlian yang dulu tersembunyi di kedalaman 100 km, kini bisa ditemukan di lapisan atasnya. 10 tahun kemudian, diameter bumi sudah berkurang 75.000 km. Ukuran planet kita sekarang lebih kecil dari bulan, meski beratnya hampir 80 kali lipatnya. Semua satelit luar angkasa yang melayang di angkasa telah jatuh ke permukaan bumi yang beku. Bumi mulai jadi objek terberat di alam semesta, gaya gravitasinya mampu menarik bulan. Bulan kemudian hancur berkeping-keping dan serpihannya berterbangan di sekitarnya, mengelilingi bumi dalam bentuk cincin batu. 17 tahun kemudian, di era ini bumi kita seukuran ujung rambut, tapi lagi-lagi masanya tetap sama. Area super padat sekecil ini pun bisa menghasilkan lubang hitam. Bumi semakin berat, semua planet di tata surya runtuh karena raksasa hitam bergravitasi ini terus membesar. Cahaya matahari mulai tersedot masuk dan gak bisa keluar lagi. Selain menyedot materi, lubang hitam juga menjerat waktu, hingga bobotnya menjadi ribuan kali lebih berat dari matahari. Bintang induk kita ini hancur lebur menjadi jutaan semburat terang dan melepaskan energi paling kuat. Lalu, lubang hitam siap memburunya.